Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibzi dari PAI A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan idealisme dan filsafat pendidikan realisme. Tinjauan umum tentang filsafat pendidikan dilihat dari pengertian praktisnya. Filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat artinya berpikir secara mengendalam, dan sungguh-sungguh tegasnya filsafat adalah karya akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan ilmu atau pendekatan yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Karena luasnya lapangan filsafat, orang sepakat mempelajari filsafat dengan dua cara, yaitu mempelajari sejarah perkembangannya, metode historis, dan mempelajari isi atau pembahasnya dalam bidang-bidang tertentu. Metode sistematis filsafat itu sangat luas cakupan bahasanya, yang ditujunya meliputi kebenaran berpikir logika, berperilaku etika, serta mencari hakikat atau keaslian metafisika. Dengan memperhatikan sejarah serta berkembangnya filsafat mempunyai beberapa cabang, yaitu metafisika, yaitu filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, hakikat yang bersifat transenden dan berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Logika, yaitu filsafat tentang pikiran yang benar dan yang salah. Etika, yaitu filsafat tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Estetika, yaitu filsafat tentang kreasi yang indah dan yang jelek. Epistemologi, yaitu filsafat tentang ilmu pengetahuan. Filsafat-filsafat khususnya lainnya, seperti filsafat agama, filsafat manusia, filsafat pendidikan, dan lain-lain. Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai-nilai, menetapkan tujuan, menetapkan arah, dan menuntun pada jalan baru, serta membangunkan keyakinan atas dasar tidak hanya melahirkan pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Idealisme adalah aliran-aliran filsafat realisme, filsafat yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu tidak lain daripada adalah gambaran yang kejadian adalah gambaran manusia, sedangkan kebenaran, kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Konsep filsafat menurut aliran idealisme adalah metafisika idealisme. Secara absolut, kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohania. Sedang secara kritis, yaitu adanya kenyataan bersifat fisik, bersifat rohani yang lebih dari berperan. Humanologi idealisme. Jiwa dikarunia kemampuan berpikir yang menyebabkan adanya kemampuan memilih. Idealisme, pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. Kebenaran hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang memiliki akal pikiran yang cemerlang. Sebagai besar manusia hanya sampai pada tingkat berpendapat. Aksiologi idealisme, kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Konsep filsafat menurut aliran realisme adalah metafisika realisme, kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik. Materialisme, kenyataan material dan imaterial. Dualisme dan berbahagia kenyataan. Pluralisme, humanologi realisme, hakikat manusia terletak pada yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisasi kompleks yang kemampuan berpikir. Menurut Bauer, implikasi filsafat pendidikan idealisme adalah sebagai berikut. Tujuan untuk membentuk karakter mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Kurikulum pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan dan pendidikan praktis.
Kesimpulan aliran filsafat idealisme dalam pendidikan menekankan pada upaya pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik sebagai aktualisasi potensi yang dimilikinya. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang berorientasi pada pengenalan potensi dan memandukan kurikulum pendidikan umum dan praktis kegiatan belajar terpusat pada peserta didik yang dikondisikan oleh tetangga pendidik. Pendidikan menurut aliran filsafat idealisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dan menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat dan sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan oleh tenaga pendidik. Aliran filsafat idealisme dan realisme pendidikan tidak perlu dipertentangkan, tetapi dapat dipilih atau dipadukan untuk menemukan aliran yang sesuai dalam melandasi teori dan praktek pendidikan untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, idealisme maupun realisme pendidikan dapat diterapkan tergantung konteks dan konteksnya. Jadi hanya itulah yang bisa saya jelaskan untuk menerangkan filsafat pendidikan idealisme dan filsafat pendidikan realisme. Mungkin hanya itulah. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.